Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki subtema yang kedua dari tema 2, yaitu bekerja sama mencapai tujuan. Kita mulai dari pembelajaran 1 ya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, seharusnya bangsa Indonesia telah merdeka dan terbebas dari segala bentuk penindasan serta penjajahan. Namun kenyataannya tidak demikian. Bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang, seperti dari pemerintah Belanda. Pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia, sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Berbagai perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia terjadi di berbagai daerah. Salah satunya terjadi di Surabaya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi, tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Sehingga pada tanggal 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran Surabaya adalah satu dari sekian banyak upaya yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Masih banyak perjuangan lain yang dilakukan di berbagai daerah, misalnya Pertempuran Ambarawa, Pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api, agresi militer Belanda I, dan agresi militer Belanda II. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak dapat dilakukan sendiri-sendiri. Sangat diperlukan kerjasama dan persatuan dari seluruh rakyat Indonesia agar cita-cita untuk menjadi bangsa yang bebas dan merdeka dapat tercapai. Tahukah kamu bahwa perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan berbagai strategi yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Selain itu, persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting dalam mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, sekarang kalian baca teks berikut. Kemudian, berdasarkan teks tersebut, isilah peta pikirannya menggunakan kalimat yang efektif. Sebelumnya, kalian harus memahami bahwa kalimat efektif adalah susunan kalimat yang terdiri dari berbagai jenis kata yang disusun berdasarkan aturan
dan kaidah dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalimat yang bisa dikatakan sebagai kalimat efektif tersebut harus memperhatikan acuan dari ejaan yang disempurnakan yang menjadi dasar utama penulisan yang tepat dalam bahasa Indonesia. Susunan satu kalimat efektif yang sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, yakni terdiri dari subjek, kemudian predikat, dan objek. Setelah objek, kamu bisa menambahkannya dengan berbagai keterangan sesuai kebutuhan. Dalam bahasa Indonesia terdapat banyak kata keterangan, antara lain keterangan waktu, keterangan tempat, keterangan suasana, dan sebagainya. Saat menyusun kalimat efektif, yang terpenting adalah kamu harus memahami makna atau kedudukan pada setiap kata yang menyusun sebuah kalimat. Jika kalian belum memahami apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangan, perhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama adalah subjek. Posisi subjek di sini sebagai pelaku sebuah aktivitas atau kegiatan yang dijelaskan. Dalam sebuah teks tulisan atau dalam sebuah kalimat, biasanya subjek ini digambarkan sebagai nama seseorang atau yang menyangkut pelaku. Misalnya, dia, saya, aku, mereka, kamu, dan kami, atau bisa juga dengan penyebutan nama orang. Misalnya, Rina sedang membaca buku. Pada kalimat tersebut, yang berkedudukan sebagai subjek adalah kata Rina. Kedua adalah predikat. Predikat bisa juga disebut sebagai kata kerja. Posisi predikat memiliki fungsi sebagai sebuah aktivitas. Apapun itu bentuknya termasuk sebuah aktivitas dan harus dijalankan oleh subjek. Aktivitas ini contohnya membaca, menonton, bersepeda, mandi, dan sebagainya. Misalnya pada kalimat Rina membaca buku. Pada kalimat tersebut, kata yang berkedudukan sebagai predikat adalah kata membaca. Yang ketiga adalah objek, yang posisinya berada di bagian akhir kalimat jika kamu menyusunnya tanpa menggunakan keterangan. Objek ini bisa dibilang sebagai kata pasif karena kata tersebut tidak berfungsi menjalankan aktivitas, tetapi hanya sebagai hal yang dijalankan oleh subjek. Pada banyak teks tulisan, objek ini digambarkan menggunakan kata benda, seperti kucing, meja, kursi, dan lain-lain. Namun, kata ganti orang pun juga bisa menjadi objek ketika susunan kalimatnya dibuat pasif dan terdapat dua orang yang disebutkan dalam sebuah kalimat. Tapi dua orang atau nama tersebut salah satunya adalah pelaku yang menjadi subjek. Misalnya, adik memukul Roni. Adik berkedudukan sebagai subjek, memukul berkedudukan sebagai predikat, sementara Roni berkedudukan sebagai objek. Terakhir adalah kata keterangan. Kata keterangan berfungsi untuk memberikan keterangan pada suatu kondisi, tempat, atau waktu tertentu saat sebuah aktivitas sedang dijalankan oleh subjek. Kata keterangan seringkali diletakkan di bagian paling akhir dalam suatu susunan kalimat, tetapi bisa juga diletakkan di awal pada kondisi tertentu. Misalnya pada kalimat Rina membaca buku di perpustakaan. Rina berfungsi sebagai subjek, membaca sebagai predikat, buku sebagai objek, di perpustakaan berfungsi sebagai keterangan. Sekarang kalian sudah paham apa itu subjek, predikat, objek, dan keterangannya beserta contohnya. Anak-anakku, kalimat yang efektif, ciri-cirinya salah satunya
memiliki unsur penting atau unsur pokok minimal, unsur subjek, dan predikat. Selain itu, ciri-ciri kalimat yang efektif menggunakan struktur bahasa yang tepat. Tentunya, ciri lainnya, kalimat tersebut harus memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang terakhir, ciri-ciri kalimat efektif adalah menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai kebutuhan. Setelah kalian mengisi peta pikiran menggunakan kalimat yang efektif, sekarang kalian coba buatlah tulisan menggunakan kata-kata sendiri tentang pertempuran Surabaya berdasarkan peta pikiran yang telah kamu buat. Ingat ya, gunakan kalimat yang efektif. Baiklah anak-anakku, untuk pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.